Kaji bumi untuk bertani, bagian keempat, pertanian energi terpadu. Ini merupakan video book yang ke-31 dari Isjuledi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Pada bagian pertama kita telah bahas tentang pangan yang akan menjadi masalah dunia yang serius pada dekade-dekade mendatang. Juga tentang mata rantai sinergi air, pangan, energi, dan agromineral yang merupakan sumber nutrisi tanaman. Bagian kedua membahas bagaimana ilmu kaji bumi atau geologi juga sangat berperan dalam mengubah gurun tandus menjadi lahan pertanian yang produktif. Kemudian di bagian ketiga kita kupas tentang pemanfaatan panas bumi untuk bertani. Tentu saja ada peran ilmu kaji bumi di sini. Di bagian 4 yang merupakan bagian terakhir ini akan kita ulas tentang pertanian energi terpadu dan pemanfaatan limbah cangkang sawit sebagai sumber bioenergi. Semoga bermanfaat dan inspiratif. Insya Allah. Jakarta, November 2021. Pertanian energi terpadu. Pada bagian-bagian sebelumnya kita telah mengulas tentang sinergi positif mata rantai air, pangan, energi yang dikenal dengan Water Food Energy Nexus. Untuk memproduksi pangan selain perlu air juga perlu energi. Energi bisa dibangkitkan dari air dan juga bisa dipanen dari hasil bertani yang disebut bioenergi. Untuk mengelola dan memproduksi air bersih dengan baik perlu energi. Seiring dengan semakin meredupnya energi fosil yang cepat atau lambat akan habis, tidak bisa diperbarui. Mau tidak mau kita harus mencari sumber energi lain. Terutama energi lain yang bisa diperbarui selama kita mau. Itulah yang kita kenal dengan energi baru terbarukan atau EBT. Salah satunya adalah bioenergi yang bisa diproduksi dari hasil pertanian. Masalah sumber energi biasanya tidak akan jauh dari geologi. Sumber energi itu memang banyak macamnya, baik energi fosil yang akan habis maupun non-fosil yang bisa diperbarui. Minyak dan gas bumi, batu bara geotermal, air atau nuklir hanyalah sebagian dari sekian banyak itu. Walaupun banyak, sebetulnya hanya bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu energi yang berasal dari inti bumi, yaitu mineral radioaktif, nuklir, ion, gravitasi, geotermal, dan energi yang berasal dari matahari. Angin, gelombang, kayu bakar, arang, biogas atau metan, biofuel, sawit, biji karet, jarak pagar, aren, dan lain-lain. Gambut, batu bara, migas hanyalah bertindak kapasitor penyimpan energi matahari. Bioenergi penggunaannya bisa langsung dibakar dalam bentuk padat atau biomasa. Bisa juga diekstrak, diperas dulu menjadi minyak bakar yang disebut biofuel atau biofuel. Bioenergi bisa dihasilkan dari biji sawit, biji karet, jarak pagar, aren, singkong, dan lain-lain. Ini merupakan sumber energi hijau yang bisa diperbarui, ditanam, dibudidayakan, dan tidak akan habis. Selama kita mau menanamnya, ya kita bisa memanennya terus. Contoh biofuel yang diproses dari pohon aren, tebu, jagung, singkong bisa menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bensin atau premium. Sedangkan dari buah sawit, jarak pagar, biji karet, kacang-kacangan bisa diekstrak, diperas menghasilkan biodiesel
untuk mengganti minyak solar atau diesel. Aren dan jarak pagar sebagai pohon energi bisa hidup di lahan kritis atau tandus seperti bagian selatan Jawa sampai Nusa Tenggara yang tanahnya berkapur. Tetapi untuk bisa berbuah lebat dan ekonomis, tetap saja diperlukan pemahaman tentang kondisi geologi dan tanah sebagai tempat media tumbuhnya di samping perawatan dan pengelolaan yang tepat. Geomorfologi wilayah selatan Jawa mempunyai bentuk yang khas karena batuan dasarnya batu gamping yang disebut karst topografi. Kondisi geohidrologi sangat penting karena tanpa air, tumbuhan tidak bisa hidup. Di daerah ini sebetulnya curah hujan cukup tinggi, tapi karena daerah gamping, air hujan langsung mengalir deras di permukaan dan terserap hilang melalui rekan-rekan batu gamping membentuk sungai-sungai dan danau-danau bawah tanah. Jadi sebetulnya di daerah karst itu, walaupun di permukaan kering tandus, tapi di bagian perut banyak mengandung air. Kondisi geohidrologi yang unik. Karena wilayah pegunungan selatan merupakan karst topografi, maka banyak bukit-bukit dan cerukan-cerukan. Ini bisa dimanfaatkan, dibangun embung-embung atau telaga-telaga sebagai penampung air hujan, seperti yang sudah ada misalnya embung Sriten, Ngelanggeran, Telaga Bromo di Pelayan, dan lain-lain. Sungai-sungai bawah tanah dan gua-gua sangat penting untuk dipetakan secara detail. Membangun bendungan-bendungan bawah tanah atau underground dam sangat dimungkinkan untuk menaikkan air ke permukaan. Proyek percontohan bendungan bawah tanah yang sudah berhasil adalah Ribin 2, hasil kerjasama dengan University of Karlsruhe, Germany, di mana bendungan ini selain sebagai pengumpul air juga berfungsi sebagai pembangkit listrik mikrohidro untuk memompa air ke permukaan. Selain itu, terutama di wilayah selatan Jawa, di beberapa tempat tanahnya juga mengandung pasir atau abu gunung berapi hasil letusan Gunung Semeru, Bromo, Kelut, Merapi, dan lain-lain. Jadi sebetulnya kebutuhan agromineral, terutama unsur-unsur mikronya yaitu Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo, dan Mg akan terpenuhi. Peta sebaran kandungan agromineral juga perlu dibuat. Bertani energi sebaiknya terintegrasi, tumpang sari antara jarak pagar, aren, dengan rumput gajah yang dipadukan dengan usaha ternak sapi, ulat sutra, dan lebah madu akan meningkatkan efisiensi dan nilai keekonomiannya. Rumput gajah untuk kebutuhan pakan sapi. Setelah dimanfaatkan biogasnya, kotoran sapi dan rontokan daun serta limbah organik untuk pupuk nitrogen atau N, kalium atau K, dan fosfor atau P. Selain menghasilkan madu, lebah-lebah ini juga membantu proses penyerbukan sehingga pembungaan dan pembuahan bisa sempurna. Untuk bisa berbuah lebat, tanaman perlu pupuk fosfat atau P. Gua-gua kapur yang banyak terdapat di wilayah ini sangat menguntungkan karena merupakan sumber pupuk guano. Pupuk guano terbentuk dari akumulasi kotoran kelelawar dan burung yang dikenal kandungan fosfor atau P-nya sangat tinggi, banyak bersarang di gua-gua kapur. Akar-akar pohon energi ini akan tumbuh mencengkeram lapisan atas tanah, menahan lajunya air hujan. Lama-kelamaan nanti akan terbentuk topsoil yang tebal, sehingga mengubah lahan kritis menjadi lahan subur yang produktif. Tetapi pada akhirnya kembali ke masalah keekonomian.
selama harga BBM masih lebih murah, ya EBT sangat sulit untuk berkembang. Dengan model pertanian energi terpadu atau integrated energy farming ini, diharapkan petani akan tetap mendapatkan hasil dari gula aren, ternak sapi, madu, dan ulat sutra, sehingga bertani energi tetap ekonomis. Sekarang kita bahas mengenai bioenergi cangkang sawit. Boleh dibilang bertani kelapa sawit itu sama dengan bertani energi. Kenapa? Sebab dari minyak sawit, hasil ekstraksi buah kelapa sawit bisa dibuat biodiesel. Sedangkan limbah cangkang sawitnya merupakan sumber energi biomasa. Untuk biodiesel saat ini pemerintah telah menetapkan B30 yang merupakan campuran 30% minyak sawit dan 70% minyak solar. Bahkan rencana tahun 2022 sudah akan diproduksi biodiesel B40. Limbah sawit yang berupa cangkang juga mempunyai potensi yang besar sebagai sumber energi biomasa. Nampaknya belum kita manfaatkan sendiri secara optimal. Limbah cangkang sawit bisa untuk pembangkit listrik tenaga biomasa yang renewable, tidak akan habis selama kita tanam kelapa sawit. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2020 luas perkebunan kelapa sawit Indonesia tidak kurang dari 8,9 juta hektar. Saat ini limbah cangkang sawit itu banyak yang diekspor dibeli Jepang dan Korea untuk pembangkit listrik. Pada tahun 2019, volume ekspor cangkang sawit telah mencapai 1,8 juta ton dengan nilai devisa 144 juta US dollar. Bahkan Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Indonesia, Diki Akbar, menyatakan pihaknya akan menandatangani kontrak penjualan cangkang sawit dengan pihak Jepang untuk 10 tahun ke depan. Pasokan cangkang akan digunakan untuk 5 pembangkit listrik di Jepang dengan kapasitas 320 MW. Bandingkan dengan Jatiluhur yang kapasitasnya 187 MW. Untuk energi biomasa, Jepang lebih suka menggunakan limbah cangkang sawit daripada bahan lain seperti wood chips misalnya. Karena selain kalornya lebih tinggi, juga lebih gampang perawatannya. Pemanfaatan cangkang sawit untuk pembangkit listrik ini tidak langsung, tetapi melalui proses pirolisis biomasa yang hasil akhirnya gas. Kemudian gas ini baru dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pada pameran Indo Energi 2017, ada salah satu model mesin pirolisis kecil dengan kapasitas 10 kg cangkang sawit per jam bisa menghasilkan 20 kW listrik. PLN juga sudah mulai memanfaatkan untuk PLTU-nya. Secara total, ekspor cangkang sawit nasional diperkirakan mencapai 1,8 juta ton atau sekitar 19,6% dari total produksi Indonesia yang ditaksir mencapai sekitar 10 juta ton pada tahun 2019. Jadi masih banyak kalau mau memanfaatkannya. Buru habis nanti dimanfaatkan negara lain. Terima kasih telah menyimak video buku kami. Silahkan mengunjungi YouTube channel Isjuladi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.